Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syukur tak terkira kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita diberikan kesempatan anugerah untuk bersilaturahim, untuk kemudian nanti kita akan mendapatkan pencerahan dari pemateri yang expert yang selama ini juga selalu memberikan pencerahan buat kita. Bersama kita ini Kang Awa, alhamdulillah. Dan tentu saja di tengah permasalahan COVID yang sedang menerpa, kita berusaha untuk tangguh ya. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Darul Arkom Dana 3 Perjuangan ini bisa terlaksana hingga menit ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau panutan, teladan kita dan juga motivator kita untuk senantiasa belajar dan beramal ma'ruf nahi munkar. Baik, kawan-kawan Nasiah, sahabat-sahabat Nasiah yang saya banggakan, hari ini kita kedatangan Kang Awa. Saya mau manggilnya Kang Awa, pokoknya Akang aja deh. Beliau adalah Bapak Kang, izinkan saya membacakan CV walaupun panjang, mungkin saya baca sekilas ya Kang. Sekilas. Bapak Dr. Haji Muhammad Muklas Rawi, SHMM, CPCLI, apa itu ya Kang? Itu ini aja keahlian. Keahlian ya. Beliau asalnya dari Garut nih. Siapa yang Garut? Mana Garut? Coba yang Garut mana? Mana? Kang Awa mau lihat nih, raise hand yang Garut. Yang Garut. Oh ya, Nanti pantesan. dikasih door prize. Awas lo Kang, janji naginya nanti. Iya, dikasih door prize. Janjinya nanti naginya ke moderator ini. Ya, nanti kasih ke moderator lah, biar moderator yang ngirim. Amin. Beliau lahir 31 Agustus tahun 1972. Ya masih muda ya Kang Awa. Betty lah sama saya ya. Baik, Kang Awa ini seorang, kalau saya bilang adalah pejuang aktivis dakwah di medsos gitu ya. Dan sebetulnya juga aktivis kelas beliau itu banyak. Selain seorang dosen manajemen di Institut Bisnis Muhammadiyah, beliau juga seorang komisaris PT Semen Indonesia Beton. Wah, kemudian komisaris di Independen PT Jamkrindo dan owner Monday TV Media Group, perusahaan media ya. Nah, Kang Awa ini rupanya juga sangat aktif di beberapa organisasi, ini luar biasa ya. Sampai di RT juga aktif nih. Saya malah enggak di RT ya. Kemudian juga di perusahaan apa ini? Karate Federation. Saya ketua ketua karate. Wah, aman lah ya. Aman lah kalau kita ada di samping Kang Awa karena jago karate. Kemudian Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dan juga ini yang menarik adalah relawan Bala Jokowi Jabar Banten. Itu dia masa lalu. Masa lalu ya. Baik, S1 Kang Awa tempuh di Universitas Gadjah Mada UGM ya, dan S3-nya beliau tuntaskan di Untag ya Kang ya, Fakultas Hukum. S3-nya malah 2 kali ya. Di satu di Surabaya, yang luar biasa. Lagi mau menyelesaikan di Untag. Makanya tidak heran kalau kemudian gelarnya begitu panjang. Baik. Nanti jangan dianggap pencari gelar. Tidak Kang. Baik, Kang Awa ini juga seorang sosok yang literat saya lihat, karena memang karya tulisnya itu luar biasa banyak ini ya. Yang mungkin kawan-kawan masih ingat bahwa bagaimana beliau menghasilkan karya di saat beliau sedang terserang COVID gitu. Kita bersama-sama pernah kemudian membedah buku Kang Awa ini. Ini luar biasa, ini karyanya 17 yang Kang Awa tulis dan tidak mungkin saya baca sekarang ya. Dari jendela rumah aja. Nah, dari jendela rumah diantaranya itu. Bahkan saya bertanya ke Kang Awa kemarin sempat Omikron, ada bukunya lagi enggak? Enggak. Katanya enggak. Sudah biasa. Sudah biasa lama-lama ya. Baik, ada karya tulis buku, kemudian ada media publikasi yang luar biasa banyak. Siapkan itu tata kelola UMKM.
Tunggu ya, nanti ceki-ceki. Kang Awa punya buku baru nih tentang tata kelola UMKM. Wah, ini Kang Awa teh benar-benar luar biasa. Aduh, kemudian banyak sekali pengalaman menjadi pembicara yang saya pikir kalau ditulis tidak habis akan dalam 10 halaman, tetapi karena mungkin keterbatasan kertas ya, ini hanya 8 poin saja dan tidak akan saya bacakan. Baik, Kang Awa ini seorang sosok yang suami idaman bagi Ibu Dokter Nurul Wahdah. Orang-orang ini ya Kang, orang Tasik ya? Ya. Teh Nurul ini ya, Bu Nurul luar biasa. Dan memiliki 5 orang putra putri. Wah, saya masih kalah nih Kang, saya baru 3 nih. Akang ini luar biasa. Dan kita mengenal Kang Awa juga sebetulnya kita mungkin sering melihat ya di YouTube, di channel YouTube, betapa Kang Awa itu konsen berdakwah melalui media sosial, bahkan suka nyindir-nyindir ke saya, "NA mana nih karyanya?" gitu. Saya teh sembunyi udah malu sama Kang Awa, tapi suka nyuri-nyuri ide juga, Kang Awa bikin apa nih gitu. Nah, ini adalah termasuk di tadi pagi apa kemarin sore juga Kang Awa juga ngasih apa ya, di channel YouTube-nya ya Kang ya, untuk saya nanti di-share lagi deh. Biasanya saya share, saya tonton kemudian saya share ke kawan-kawan Asia. Baik, tanpa ingin berpanjang kata, karena Kang Awa juga di sini sudah hadir membersamai kita. Selanjutnya saya serahkan kepada Kang Awa untuk memberikan pencerahan Kang Ya. kepada kawan-kawan di 27 kota kabupaten nih Kang ya. Alhamdulillah. Dan ini adalah orang-orang pilihan ini Berarti kawan-kawan Asia saya yang pilihan. paling ganteng sendiri ya. Iya Kang, ini dari 27 kota kabupaten yang terpilih 40 orang kawan-kawan hebat ini, dan hari ini sudah bersiap untuk mendapatkan pencerahan dari Akang. Oke. Disilakan Kang, mangga. Makasih Teh Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati moderator sekaligus ketua pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah Jawa Barat, Mbak Dewi. Kemudian Teteh Dewi. Saya kadang-kadang karena udah lama di Jogja ya, jadi kadang-kadang orang Sunda juga saya panggil Mbak gitu ya. Serta peserta pelatihan ya, Dana 3 ya. Dana 3 yang ini sebetulnya melalui proses seleksi yang cukup lumayan ya, dan saya yakin ini adalah kader-kader terpilih ya. Ya. Mari kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kesehatan, itu yang utama. Ini yang sangat langka. Orang menginginkan sehat ya, karena banyak orang yang kebetulan terpapar Covid ini. Dan banyak orang kaya yang tidak bisa berbuat apa-apa karena Covid ini. Termasuk anak saya sampai bilang, dulu kita kalau nggak Covid ya, setidaknya ke luar negeri bisa 3 atau 4 kali. Ya sudahlah, sekarang sabar lah. Dan kebetulan saya di Federasi Karate juga setidaknya ada event internasional paling tidak 3 kali, Mbak. Ya, 3 kali. Teh Dewi, mudah-mudahan nanti di bulan September saya ada undangan ke Ceko. Ya, insya Allah ke Ceko. Sehat, kemudian juga kita diberikan kesempatan. Dan juga saya datang ke sini itu karena ada kesempatan, kebetulan besok keponakan saya menikah dan saya jadi saksi. Jadi pas banget itu. Saya juga agak surprise ya. Ini mungkin satu kesempatan yang baik. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, idola kita Nabi Muhammad SAW, yang kalau kita kaji itu tidak akan habis-habisnya. Banyak inspirasi, termasuk juga kalau kita berbicara tentang jaringan, salah satunya inspirasinya harus dibangun dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Karena nanti saya selalu menyampaikan ketika Nabi membangun madrasah ya di Baitul Arqam, itu sebetulnya Nabi itu sudah membuat jejaring para sahabat yang nanti akan nampak ya ketika ke Madinah.
Hari ini saya diminta untuk bicara tentang strategi penguatan jaringan. Tentu NA ini kan juga jaringan. Apalagi tadi dikatakan oleh Teh Dewi, ini yang hadir dari 27 kabupaten. Itu satu jejaring yang cukup luar biasa ya. Dan tentu sebetulnya ini adalah satu potensi yang harus bagaimana kita bisa membangun sinergi dan kolaborasi. Ini dua kata penting. Sinergi dan kolaborasi. Karena sebuah jaringan itu akan terbentuk itu karena apa? Ya, biasanya karena ada persamaan ide. Ya kan? Ada persamaan ide, ada persamaan cita ya, ada persamaan cita-cita. Biasanya ketika kita ya ketemu, seperti saya misalnya, saya sekarang pecinta karate. Ketika saya ketemu dengan komunitas itu, kemudian kan setidaknya udah membangun satu jaringan kembali. Dan akhirnya terbentuklah apa yang disebut dengan Federasi Karate Nasional, kan begitu ya? Iya, iya. Sama dengan Nasiah. Nasiah itu kan terbentuk karena satu harapan, satu ide bagaimana menjadi satu organisasi yang bisa memfasilitasi dalam konteks misalnya AMM itu kan pasca IPM gitu ya, pasca IMM gitu ya. Kalau pemuda kan sudah apple to apple ya. Itu harus diwadahi. Iya, betul. Betul, harus diwadahi. Nah, bagaimana diwadahinya itu nanti yang akan kemudian menjadi bagian program yang itu harus direalisasikan. Jadi satu jaringan itu terbentuk dari adanya pertukaran maupun persamaan ide. Ide yang paling utama ya. Yang kedua, terbentuk dari adanya lingkungan sosial yang informal, diawali satu kesamaan, ya, tergabung dalam satu komunitas yang sama. Betul nggak? Kalau NA itu ketika didirikan itu kan sebetulnya sudah ada satu kesamaan ya. Salah satunya apa? Punya cita-cita apa? Menjadi perempuan muda, perempuan yang sebenar-benarnya, kemudian memberikan manfaat dan rahmatan lil alamin sebetulnya. Itu secara umum, Iya. itu kan masih global ya. Betul. Tapi intinya sebetulnya ketika NA terbentuk itu kan menjadi satu wadah. Kalau dalam bahasa kita itu berhimpun untuk mewujudkan wanita muslimah yang sebenar-benarnya ya. Itu yang nanti harus dijelaskan yang sebenar-benarnya. Dalam indikatornya harus dijelaskan gitu ya. Jadi sebetulnya ini kan satu wadah yang sudah dibangun dari sebuah kesamaan ide. Kemudian kalau di kalangan profesional biasanya ketika jaringan itu dibentuk itu untuk apa? Kira-kira untuk apa? Ketika misalnya satu organisasi yang kebetulan berkumpul para komunitas wisata, rata-rata untuk apa? Untuk bisa memperjuangkan menyangkut misalnya ketika terjadi gonjang-ganjing menyangkut masalah kebijakan pemerintah, di situ ada satu kebersamaan itu, ya kan? Misalnya ada satu kebijakan, taruhlah yang sekarang ini lagi ramai itu kebijakan mengenai JHT. Ya, apa JHT? Ini terkait dengan masalah menyangkut ini ya, para pekerja ya. Jaminan hari tua ya, zaman hari tua. Nah, kemudian mulailah muncul kelompok-kelompok asosiasi atau kelompok perkumpulan yang ada satu kesamaan ide yang kebetulan ide yang dibangun oleh pemerintah itu tidak pas. Kemudian akhirnya dia menjadi bagian untuk mengkoreksi. Kan begitu ya? Iya. NA juga begitu ya, ketika ada isu-isu menyangkut masalah diskriminasi. Betul nggak? Diskriminasi. Betul nggak? Karena NA itu kan spiritnya juga bagaimana memperjuangkan supaya tidak ada diskriminasi terhadap perempuan. Muncul. Iya. Betul nggak? Iya, rasa perjuangannya. Rasa perjuangannya akan muncul begitu kan gitu. Ya. Nah, yang paling penting adalah ketika kita butuh networking itu adalah untuk mengembangkan dan membangun hubungan dan kepercayaan bisnis. Ini menjadi bagian. Kalau kita lihat ya, satu
apa namanya, satu penelitian di LinkedIn. LinkedIn itu kan media sosial, Pak. Ya. LinkedIn itu sangat spesifik karena apa? Menyangkut biasanya terkait dengan profesi, betul nggak? Iya, iya. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan mencari kerja, kemudian juga punya profesi yang kebetulan itu bisa dihimpun, maka LinkedIn itu mewadahi. Betul nggak? Itu sangat spesifik loh kalau di LinkedIn ya. Betul nggak? Suka ada tawaran tuh. Saya tadi sebelum ke sini buka LinkedIn itu ada seorang apa namanya gadis dan dia expert. Dia menyampaikan di LinkedIn itu bahwa saya itu ingin mencari satu profesi yang pas dengan passion saya, kata dia. Tetapi sampai saat ini belum ada. Ternyata karena di sana itu juga kan banyak komunitas-komunitas atau satu profesi yang ini, kemudian akhirnya apa? Banyak yang reaksi dan memberikan peluang. Oh kalau begitu bisa, Mak. Ini ada perusahaan yang ini. Nah itu. Jadi di dalam laporan LinkedIn itu di sana dikatakan itu menyebutkan bahwa hampir 80% profesional menganggap bahwa networking itu sangat penting bagi kesuksesan karir. Betul nggak? Betul. Makanya kan di asosiasi yang terkait dengan bisnis itu kan ada HIPMI. Betul nggak? Himpunan Pengusaha Muda ya. Terus ada asosiasi lain juga ya. Ada jaringan, kalau di Muhammadiyah ada jaringan saudagar. Betul nggak? Kalau di Aisyah, di NA ada jaringan apa? Buana. Buana itu apa? Badan usaha milik Nahdlatul Ulama. Badan usaha, tetapi kan usaha itu kan wadahnya. Kalau orangnya? Ampuna. Ampuna itu apa? Asosiasi. Ini diantaranya. Jadi kan luar biasa ya. Ada satu organisasi tempat berhimpunnya yang kemudian memberikan wadah untuk berkreasi dalam bisnis. Iya, Kak. Makanya ada Ampuna ya. Nah, betul nggak? Ini itu sebetulnya kita bisa kita diskusi ya. Sebentar, Kak. Iya. Ada yang sambil. Sebetulnya kalau mau lebih enak interaktif ya. Interaktif. Nah, saya ingin menyampaikan satu kunci yang itu dimiliki oleh umat Islam. Sebetulnya kalau kita mau membangun satu koneksi jaringan, jadi sebetulnya bisnis itu kan ada dua, Mbak. Satu produk berkualitas, yang kedua adalah koneksi. Kalau kita punya sebuah produk ya, kemudian kita tidak punya koneksi, itu nonsens. Ya kita nggak bisa jualan kan, begitu? Iya. Betul nggak? Betul. Tetapi ketika kita misalnya punya koneksi, maka itu akan berjalan, benar nggak? Nah, sama juga kalau koneksi tanpa didukung oleh sebuah produk juga sama nonsen. Iya. Jadi semuanya harus bersinergi, begitu ya? Ada produk. Nah, kalau kita berbicara tentang membangun jaringan, sebetulnya di dalam Islam itu kita punya satu kata yang ini sangat-sangat terkenal dan hadisnya juga jelas, yaitu apa yang disebut dengan silaturahmi. Betul nggak? Satu kata iya. Saya yakin ya ketika teman-teman NA perempuan ini bergabung dalam NA itu salah satunya adalah membangun apa? Membangun silaturahmi. Makanya di dalam hadis dikatakan man ahabba ayyub sata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasir rahimahu. Itu ada hadisnya ya? Iya. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, artinya diperpanjang umurnya, hendaklah bersilaturahmi. Loh kok bisa? Padahal ajal itu kan sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah. Biasanya gini, Mbak, ketika orang itu banyak berinteraksi dengan banyak orang ya, kemudian dia punya komunitas dan yang lain, itu biasanya serasa kita itu benar nggak? Sehat selalu. Sehat, ya. Bahagia ya. Bahagia. Itu biasanya kan pengalaman bagi orang-orang yang mau pensiun ya. Kenapa? Maaf ya. Kenapa yang pensiun itu rata-rata umurnya itu tidak lama. Betul. Betul nggak? Suka ambruk itu apa ya istilahnya? Langsung berubah itu. Kenapa? Ya makanya ada istilah post power syndrome juga ya. Karena memang ketika kita punya aktivitas, punya lingkungan, kemudian juga punya komunitas, itu biasanya serasa kita itu kalau sakit itu dia dirasakan loh. Betul nggak? Apalagi kalau misalnya nanti Teh Dewi tiba-tiba berhenti dari NA, tiba-tiba tidak lanjut misalnya,
seperti ada yang hilang gitu ya. Betul nggak? Betul nggak? Kan Ya. nanti ke Aisyah. Ya ke Aisyah. Katanya kalau diterima sama Aisyah. Jadi di dalam silaturahmi itu sebetulnya secara tidak langsung kan membangun jaringan. Ketika Dewi itu mengundang saya tahu sebetulnya maksudnya apa. Karena ada satu kegiatan yang nanti harus disukseskan dan butuh jaringan saya kan begitu. Itu harus dimaklumi ya. Dan saya ketika datang ke Teh Dewi udah disiapin proposalnya. Oh udah ya udah. Ya itu kan sebetulnya menambah rezeki. Kenapa? Karena bisa jadi ya karena ada keterbatasan ini dan saya punya jaringan maka itu bisa dilakukan. Dan itu wajar-wajar aja. Dan inilah sebetulnya kunci daripada seorang aktivis itu. Aktivis itu kalau saya kepada teman-teman haruslah dimulai untuk menjaga silaturahmi dan membangun silaturahmi. Jangan sampai begini, seringkali ya, mohon maaf, saya sering melihat teman-teman yang jadi aktivis itu, kalau dia ada perlu, wah tiap waktu tuh bisa SMS, bisa WA, sering gitu. Tapi ketika tidak itu, lupa. Nah itu tidak dijaga. Harusnya memang, nah ini memang keahlian Teh Dewi. Saya juga seneng ya kalau suatu ketika tiba-tiba disapa, betul nggak? Iya, Kang. Disapa dan sapa itu kan tidak harus sering. Itu kan sebetulnya membangun komunikasi dan ini sebetulnya sesuatu yang sederhana tapi itu bisa. Misalnya kita tidak tahu ya, saya dulu ya sering dengan teman-teman tuh punya satu bisnis ya, kemudian kita sudah ini saling jauh. Tapi komunikasi tetap saya bangun. Suatu ketika ada peluang dia WA. Pak, WA sama kita. Kamu ingat gak? Kita ada sesuatu yang kamu bisa kerjakan loh. Lah, apa itu? Ini. Oh iya, bisa. Ayo. Nah, karena apa? Tetap kita bangun silaturahmi itu. Jangan sampai silaturahmi itu angin-anginan. Betul gak? Iya, Kang. Kalau butuh. Pas butuh ya, Kang. Oh, kalau enggak. Ya tidak harus juga karena kita ada kebutuhan, tapi silaturahmi itu misalnya berbagi informasi. Nah termasuk juga teman-teman di daerah itu haruslah dimulai membangun silaturahmi dengan apa? Gak apa-apa, misalnya ketika dari Garut itu ada peluang bisnis, yang itu bisa dideliver kepada teman-teman yang lain, kan itu. Kan biasanya kalau ada satu hubungan itu biasanya akan adalah jalan. Itulah silaturahmi. Nah silaturahmi itu ya kunci membangun jaringan loh. Betul nggak? Betul nggak? Banyak juga organisasi-organisasi yang kebetulan saya tidak perlu menyebutkan namanya. Mereka itu ikatannya cukup luar biasa. Ada yang diikat dalam misalnya alumni perguruan tinggi. Dan itu sangat mendukung. Ketika apa? Ketika timbullah apa yang disebut dengan fanatisme alumni. Betul nggak? Betul. Sama juga dengan ini kunci saya melihat ya. Pertama bahwa kita itu memang perlu terus-menerus menjaga silaturahmi supaya apa? Supaya nanti arus informasi itu bisa langsung terhubung gitu ya. Ya, makanya seberapa penting, sangat penting bagi kehidupan manusia secara umum, organisasi maupun bisnis. Itu tidak perlu saya jelaskan. Yang kedua, jaringan itu salah satu social skill yang mesti dimiliki oleh siapapun. Iya, social skill ya, yang tidak jarang lah. Ada anak yang sebetulnya dia secara kecerdasan intelektual itu tidak terlalu bagus, tapi dia punya social skill. Apa salah satunya? Luas di dalam bergaul, supel gitu ya. Nah, aktivis itu harusnya supel, betul nggak? Harus supel. Misalnya ketika tiba-tiba misalnya ada peluang ini, oh dia bisa berhubungan ini nggak mengganggu nggak caranya? Supel ini menjadi bagian yang penting dan memang seringkali kita itu dalam hal-hal tertentu seringkali
ini yang namanya kita hidup di dunia itu kalau bahasa Al-Quran tuh lahwan wala ibun kan itu. Lahwan wala ibun. Betul nggak? Ya hanya permainan lah, hanya Permainan. permainan. Jangan terlalu serius-serius lah. Ketika misalnya tiba-tiba ketika konstatasi pemilu kita misalnya kalah, kemudian akhirnya merenggangkan hubungan. Udahlah, itu udah anggaplah ketika kita bermain bola, udah selesaikan lah. Udah kalah ya sudah, begitu. Tetapi silaturahmi itu menjadi bagian penting. Dan ini biasanya bagi orang-orang yang social skill-nya bagus, itu nggak masalah. Dan itu menjadi kunci. Biasanya ya, itu kalau di dalam profesi itu ada kursus tersendiri. Betul nggak? Kenapa misalnya kita belajar berbicara aja ada betul nggak? Komunikasi juga ada kan? Iya, storytelling. Cara bergaul juga ada. Sekarang kan sudah begitu ya. Kenapa? Karena ini menjadi satu kunci ya. Selanjutnya diperlukan untuk membangun relasi antara satu pihak dengan pihak lain. Penting bagi perkembangan diri dan modal sosial. Nah, ini modal sosial itu sesuatu yang bukan material, betul nggak? Ketika misalnya NA itu kan sebetulnya modal sosialnya cukup hebat ya. Coba sekarang saya tanya, siapa yang nggak mengenal di NA yang namanya Teh Dewi? Pasti dikenal, betul nggak? Ada trust kan? Itu kan modal sosial kan, betul nggak? Betul nggak? Saya juga sama. Apalagi saya misalnya punya komunitas-komunitas dan mereka percaya. Dibumbuhi misalnya kebetulan jadi komisaris, trustnya semakin tinggi gitu. Iya kan. Betul nggak? Semakin tinggi. Setiap orang itu mau berkomunikasi bisnis walaupun itu tidak relevan, wah ada itu senior. Ya senior ya. Tapi bagi saya dekat ya kan? Ingin dekat. Ya bagi saya sih nggak ada masalah. Toh sebetulnya ketika kita itu punya modal sosial itu menjadi kunci ya. Karena modal sosial itu bisa mulai juga dibangun dari sisi apa? Media sosial loh. Ya betul nggak? Media sosial. Makanya saya aktif ya. Aktif itu kan orang ketika ke suatu tempat, Bapak saya pernah lihat YouTube-nya ya katanya. Oh iya. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian relasi dan networking itu mendukung tercapainya jenjang karir secara baik dan lancar. Tadi ya saya katakan bahwa ada organisasi yang ketika selesai itu biasanya ini dalam case tertentu ya, ketika pemilihan komisioner itu perlu jaringan loh, jaringan di kepartaian, betul? Jaringan di ormas dan yang lainnya. Kalau seorang ini dia itu aktivis, itu kan punya modal sosial. Karena apa? Satu, dia pernah bersinggungan dengan beberapa orang di petinggi ormas dan yang lain. Itu yang nanti akan menjadi kunci, benar nggak? Betul. Sekarang misalnya Teh Dewi mau maju untuk jadi anggota DPD, perlu jaringan kan, yang nanti akan menggerakkan ya untuk awareness dan yang lain kan begitu ya. Tapi kalau Teh Dewi itu udah mulai dari merintis dari aktivis NA yang punya jaringan ke 27 kabupaten, kan cepat, benar nggak? Tidak harus kemudian buka-buka, tidak dari nol lah misalnya, betul nggak? Ya gitu. Kemudian networking bagi organisasi penting agar tujuan dan dapat tercapai. Kemudian networking itu bisa dibangun dalam satu institusi maupun di masyarakat secara umum lewat berbagai komunitas. Ya tadi saya katakan ya. Ya ada profesi-profesi atau komunitas-komunitas yang lebih kepada hobi gitu kan gitu. Itu dalam rangka apa? Menjaring. Dan nanti secara tidak langsung itu akan ada irisan-irisan itu. Teh Dewi. Nah, biasa kan? Ketika networking itu terjadi, biasanya ada yang sebut dengan referral itu ini ya, satu konsep marketing yang saling memberikan pengaruh antara satu yang lain. Kemudian munculnya peluang kolaborasi. Nah, sekarang saya mau tanya, di NA itu peluang kolaborasi di mana? Pernah nggak misalnya ketika satu Ampuna itu dibuat itu, pernah nggak kita membayangkan bahwa nanti akan ada satu kolaborasi? Sudah nggak? Misalnya itu sudah digerakkan dalam satu bisnis, sudah ada. Ada nggak satu produk yang memang
sudah dibuat dan kemudian nanti bisa dijalankan. Dan itu sebetulnya tidak perlu lagi, Pak, tidak lagi yang namanya marketing kalau sudah jaringan. Karena di dalam bisnis itu ada yang disebut dengan bisnis komunitas. Saya kan kemarin menyampaikan kenapa waktu di Madinah itu kemudian pasar Muslim itu akhirnya bisa mengalahkan pasar yang dibangun oleh Yahudi yang sudah lama. Kenapa? Yang dibangun itu komunitas, bisnis komunitas. Betul nggak, Pak? Ya. Yang disentuh apa? Coba, yang disentuh apa? Yang disentuh itu adalah terkait dengan rasa memiliki, rasa satu kesamaan, ya, satu organisasi, ya. Kalau misalnya ketika NA punya produk kemudian dibeli lagi oleh anggota-anggota NA itu kan sebetulnya itu terjadi kolaborasi di situ, ya kan? Kemudian nanti ada di anggota peluang baru misalnya. Nah, ya ini seringkali, mohon maaf aja, pengalaman di kita seringkali ketika kita sudah jadi itu jarang saling memperkuat. Ya, itu satu hal yang tidak bagus. Ketika misalnya sama-sama berbareng ya di organisasi, kemudian ada yang menonjol, kadang-kadang kita itu mau mendorong itu ada satu hambatan psikologis. Padahal kuncinya adalah ketika kita masuk organisasi justru bukan merendahkan, tapi memperkuat. Karena apa? Ketika misalnya seorang Mukhlas Rawi jadi komisaris didukung oleh jaringan organisasi ini, apakah itu akan bermanfaat bagi organisasinya? Harus itu kan. Harusnya begitu, harusnya begitu. Tapi ketika misalnya kadang-kadang mau maju, belum maju aja udah di black campaign, ya sering kali. Nah, itu yang sebetulnya tidak bagus. Kalau kita yakin bahwa NA itu satu jaringan yang memang dimulai dari satu kesamaan ide, kesamaan tujuan, harusnya sama. Siapapun yang jadi didukung. Karena apa? Nanti akan kembali lagi ke organisasi. Betul nggak? Harus. Ya sama lah seperti saya juga di Muhammadiyah, walaupun sekarang banyak berdiaspora, tapi ketika warga Muhammadiyah ada keperluan, insya Allah kita bantu, ya, entah itu dalam bentuk apapun. Ya, dan misalnya ketika ada peluang dan itu bisa kita ke komunitas kita, pasti akan didorong. Misalnya kemarin waktu COVID, tiba-tiba di Jamkrindo itu ada satu misalnya bantuan CSR untuk pemulasan jamaah, jenazah. Saya ingat, oh di sini ada rumah sakit Muhammadiyah, saya kontak. Bisa nggak? Oh bisa, Pak. Oke. Pak Pinwil, tolong dorong ke sana. Oh siap. Oh dorong, beres. Kan begitu. Itu yang namanya kolaborasi di situ. Ya gitu. Kemudian ada peningkatan karir dan posisi, tentu ya tadi saya katakan juga bertukar ide, ya semakin banyak orang semakin pasti ide itu akan ini. Kemudian membantu orang. Dan yang paling penting itu meningkatkan kepercayaan diri. Karena udah disupport. Betul. Betul gak ya? Iya. Nah itu. Jadi saya berharap ya ketika kita tadi berorganisasi itu beberapa hal yang tadi saya katakan itu menjadi bagian dari satu kemanfaatan. Ya strateginya apa? Ya strateginya tujuan. Itu harus ditetapkan dulu, Pak. Ini sekarang NA Jawa Barat tuh mau apa nih sekarang? Mensukseskan Muktamar NA. Oke, tetapkan satu tujuan. Betul nggak? Kita harus yakin ketika misalnya tujuan kita sama mensukseskan, berarti semua yang berkaitan dengan indikator kesuksesan itu harus disiapkan. Apa? Tim yang solid. Betul nggak? Yang kedua, dana yang juga mencukupi, kan? Yang ketiga, ya. Betul apa? Yang ketiga apa? Dan konsepnya yang jelas. Ya, konsep yang jelas. Kemudian apa? Dalam konteks jaringan. Ayo. Membuka akses untuk mendapatkan pendanaan. Betul itu ya? Udah. Kemudian, nah ini. Saya ingin teman-teman itu tidak membedakan ini sebuah komunitas yang harus didatangi, ini yang tidak. Kenapa? Semakin kita itu banyak menghadiri beragam acara, itu semakin kita itu membuka akses. Betul gak? Ingat, di dalam surat Al-Hujarah kan dikatakan bahwa sesungguhnya inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qaba'ila lita'arafu, kan gitu ya. Bahwa sesungguhnya ya kita bahwa Allah menciptakan ya laki-laki, perempuan, kemudian
berbangsa-bangsa, berkobilah dan yang lainnya, itu salah satunya untuk apa? Untuk saling Ta'aruf. mengenal, ya. Ta'aruf ya. Betul kan? Karena rasnya beda, warnanya beda, tapi kita tidak boleh lagi ketika itu sudah menjadi satu fitrah, kita nggak boleh beda-bedakan. Kalau memang perlu misalnya ada kegiatan yang tidak selama menyangkut akidah, saya sendiri ketika waktu mau bangun masjid, kan saya perlu dukungan dari teman-teman Nasrani. Saya diundang Natalan. Nah, saya katakan saya akan hadir di Natal, tapi tidak dalam bentuk peribadatan. Oke Pak, Bapak saya undang untuk ketemu kami, silaturahmi, makan-makan saja, gitu ya. Gitu. Ternyata apa yang saya dapatkan? Saya butuh dukungan dari teman-teman Nasrani untuk menandatangani persetujuan masjid. Hari itu yang datang pas Natal itu 400 orang semuanya tanda tangan. Betul nggak? Itu kan mempermudah. Jadi dibangun, tidak boleh itu agamanya beda. Enggak. Selama kan konsep kita kan jelas lakum dinukum wal yadin kan ya. Gitu ya. Kemudian buat diri atau organisasi Anda berbeda dari yang lain dalam arti gini, itu pastabikul khairat lah. Kompetensi ya. Jadi sebetulnya kan di dalam hal perusahaan apapun juga yang namanya kompetensi kan ada ya. Itu kompetensi. Nah, ini yang paling penting. Ini sebetulnya konsep marketing buat daftar relasi. Nah, jadi ketika misalnya konsep tadi ya, sukseskan Muktamar NA. Tadi buatin. Oh, kalau memang kita membutuhkan akses pendanaan, coba di antara relasi-relasi kita siapa yang potensial ditulis saja. A, B, C, O. Yang pertama misalnya pengusaha dodol Garut. Komisaris apa gitu. Catat semua. Boleh masuk relasi. Dan itu juga diarahkan kepada teman-teman di daerah juga. Kira-kira kan supaya sama-sama bantu. Ya selalu buat rencana tindak lanjut itu perlu ya. Karena itu kan menyangkut konsep monitoring ya. Kemudian perjelas identitas gitu. Kemudian buat hubungan lebih dalam dengan informasi dan data akurat. Jadi gini, seringkali ketika kita penyusunan anggaran itu tidak pernah berdasarkan need. Ya, harus dibedakan antara will dengan need. Iya. Tahu bisa bedakan? Iya. Apa? Yang satu mah lebih ke kebutuhan, yang satu mah lebih ke keinginan. Nah iya, kalau keinginan itu kan terlalu banyak, sangat banyak. Gitu. Kalau need terbatasi kan. Nah kadang-kala kita itu seringkala besar pasak daripada tihang gitu. Karena itu tidak bisa membedakan antara need dengan iya. Nah ini saya katakan ini hal yang luar biasa jaringan Aisyah Nasyatul Aisyah itu di ini tentu dengan 982 cabang itu se-Indonesia ya, kemudian 429 daerah dengan program-program unggulan ini satu potensi yang luar biasa bagaimana dikolaborasikan. Ini yang paling penting. Karena selama ini memang seringkali kita itu terlalu sibuk dengan program-program yang mungkin ya lebih ke skalanya skala lokal saja ya. Ya kadang-kadang ya kalau sukses ya sudahlah di cabang ini aja, tidak perlu ke yang lainnya. Padahal sebetulnya dalam hal-hal tertentu terkait dengan bisnis itu sebetulnya keaktifan masing-masing jaringan dari yang kecil sampai yang dari yang bawah sampai yang atas itu harusnya terjalin. Betul nggak? Itu yang saya katakan bahwa sinergi dan kolaborasi itu menjadi penting. Itu mungkin ya cukup ya. Saya tidak perlu menjelaskan ini, kita buka ruang diskusi. Iya. Ya. Yang paling penting semangat kunci. COVID ini memang terasakan seolah-olah membatasi, tapi banyak hikmah. Karena ternyata banyak orang-orang yang juga akhirnya menjadi sukses karena apa? Kuncinya apa? Upgrade dengan update. Apa bedanya update dengan upgrade? Coba apa bedanya? Beda banget itu kan. Coba apa bedanya? Kalau dua kata ya, update dengan upgrade. Upgrade itu sebetulnya Update dulu. Update itu sebetulnya menyesuaikan. Upgrade itu lebih ke mengembangkan, meningkatkan kapasitas, mungkin gitu ya. Iya, jadi ke update itu kita itu tahu sebetulnya sekarang itu kita itu posisinya di mana. Iya. Terus
ketika kita tahu, oh saya itu punya kelemahan di sini, Hmm. ditingkatkan. Sama dengan komputer lah. Komputer Gitu. itu kan selalu berubah prosesornya kan gitu ya. Iya, iya. Betul nggak? Betul sekali, Iya, Kang. ketika itu hang, masa hang ya? Ditingkatkan lagi lah RAM-nya. RAM-nya. Itu ya. Terima kasih. Nun wal qalami wa yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mudah-mudahan cukup ya. wabarakatuh. Karena kalau terlalu juga banyak saya bicara, nggak enak juga, nggak ada yang lihat saya. Lihatnya di Zoom. Baik, kawan-kawan silahkan kasih Oh ya, eh, bagi raise hand. teman-teman yang pertama yang bertanya nanti kita kasih buku dari jendela rumah dan juga saya nanti ada apa namanya door prize, door prize, tapi nanti saya akan berikan. Tapi hanya khusus 5 penanya ya. Itu pada kotret-kotret langsung ya kayaknya. Ya. Aha. Baik, kawan-kawan Asia yang hebat, catat ya tadi ya banyak ya ilmu yang kita peroleh dari Kang Awa ini ya. Dan juga jadi berdebar-debar ya siapa gerangan nanti yang akan mendapatkan door prize ya dari Kang Awa. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi diskusi ya. Disilahkan kepada 3 orang penanya dulu untuk raise hand. Oke. Baik. Pertama kesempatan diserahkan kepada Teteh Nur Intan dari Garut. Wah, ini kota dodol nih, Teh Nur nih. Oke, silakan Teh Nur, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Teh Nur? Saya sering bertemu, sering menonton kajian Bapak di YouTube ya. Tapi karena menemukan kajian itu di IRM, jadi saya menemukan di IRM Garut, jadinya sempat suatu kebanggaan saya sekarang dengan saya bahwa kita berorganisasi kita itu saya itu mendapatkan pengalaman bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu dengan orang banyak dan mereka adalah orang-orang yang nah pada suatu kesempatan ketika ada kesempatan untuk mengusung orang-orang itu lebih maju, kita itu bersemangat karena merasa bahwa kita satu perjuangan dan mendapatkan kita nih untuk lebih maju, kita tapi tidak sedikit yang ketika sudah jadi lebih apa ya, jabatannya lebih tinggi, bahkan kemudian mereka bisa jadi pejabat. Nah kita kan merasa bahwa menjadi bagian dari perjuangan, pernah menjadi bagian dari perjuangannya. Nah kemudian kita juga berbangga bahwa ekonomi kita ini bertambah, tapi ketika kita menemui dia seperti kolektor api-api. Saya kadang berpikirnya gini, mereka itu kalau menurut bahasa Sunda mah hilangnya akomodasinya. Iya. Tidak sedikit loh dari organisasi kita orang. Kacang lupa kulit ya Teh. Ya. Kacang lupa kulit. Ada kegiatan kita tangan secara menuju dia priori. Kalau kita sama-sama berjuang membutuhkan bantuannya, mau sibuk ini dan sebagainya. Nah yang saya tanyakan yang pertama, bagaimana menyikapi orang-orang seperti itu. Sementara mereka itu bukan orang lain, tapi bagian dari kita. Oke, terima kasih Teh Nur Intan. Oke, selanjutnya kesempatan diberikan kepada Teh Rosa. Halo Teh Rosa. Nanti yang dari NA itu buku ya, plus dengan apa namanya voucher. Asik. 250.000 ya. Wis, saya kebagian nggak ya nih ah? Gimana nih ah? Ada yang ngasih nanti. Ada yang ngasih. Oke, Teh Rosa, mana? Siapa ini yang kedua? Teh Rosa? Ada? Oke, silakan Teh Rosa.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teteh kesempatan dan bertanya. Bapak, Dari terima mana? kasih Aman. materinya, Masya Allah. Tasikmalaya Kota. Ya, Oke, silakan. dari Kota. Yang saya tanyakan mungkin kali pertama tadi hampir sama ya, dengan Teknur Intan sudah terwakili ya. Namun pertanyaan yang selanjutnya mengenai dari Halo, iya, strategi apa Teh? Strategi networking. ya, di poin data relasi. Ya, Hmm, di poin data relasi. bagaimana strategi networking? Tadi baru hari tadi ya kita launching untuk produk. Oh, produk apa tuh? Baru mengadakan audiensi dengan Majismo ya. Mungkin nah di sini adalah relasi mungkin ya, mohon doanya saja di Buana insya Allah akan muncul produk gitu ya dari PDNA. Kalau dari PCNA karena saya itu juga pengurus PCNA ya di ekonomi, alhamdulillah dan alhamdulillah gitu ya pemasukannya. Oh, Dan yang saya tanyakan bagaimana relasinya membangun relasi ya. kalau membuat ya, relasi. Kalau rencana pasti rencana itu ingin tapi cara membangun relasinya itu ada strategi tertentu. Mungkin itu apa yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh Rosa. Oke, yang ketiga siapa? Oke, yang ketiga disilakan. Ini udah sering? Sering. Teh Nida itu. Nanti Oke, Teh Nida. yang dari Tasik Oke, sebentar. buku dengan door prize-nya sama. Oke, yang dari Tasik katanya dapat buku dan door prize. Sama. Yang ketiga dari Pangandaran. Oke, Teh Firma. Silakan Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firma dari Pangandaran. Izin bertanya, tadi disebutkan jaringan itu kan sangat penting, tapi kita yang kita butuhkan itu jaringan politik, seperti misalnya kita mau masuk ke jaringan kebangsaan. Oke. Tapi buat mau masuk gitu ya, karena keputusan politiknya ternyata ada di PSSI. Sementara ada itu kan bagaimana caranya? Politik Pak Kris gimana maksudnya tadi? Gimana Teh? Jadi memang tidak boleh pimpinan harian itu juga pimpinan partai kan? Tidak Ya. atau pengurus partai. Oke. Harus memilih. Baik, silakan Teh. Terima kasih. Itu kan jam-jam biar bareng aja di sini. Iya ya. Baik, terima kasih Teh Firma. 3 dulu aja. Oke, 3 dulu. Ini dapat apa Kang? Kang belum ngasih tahu nih janjinya. Jadi Kang harus dikasih door prize. Saya bilang kasih door prize, buku plus dengan voucher belanja 250. Oke, baik 3 orang penanya dulu. Akang disilakan Kang. Ya. Tadi terkait dengan adanya kader yang sudah disupport, tetapi ketika misalnya dia sudah jadi, ternyata dia pura-pura lupa dan tidak mensupport gitu ya. Jadi kalau mau saya begini, sebetulnya ini kan menyangkut masalah silaturahmi aja. Bisa jadi ketika taruhlah ya, dia udah jadi itu mungkin dia belum concern ke sana gitu ya. Belum concern ke sana sehingga kita terlalu banyak menagihnya gitu ya. Menurut saya gitu. Nah, tentu kan kita punya salah ya, apalagi kita pernah bersama-sama. Sebetulnya ketika orang itu sebetulnya gampang lah. Saya kadang-kadang ini Kang Jam-Jam tuh ahli tuh melihat celah itu.
Jadi jangan sampai ketika kita itu mutu itu ditunjukkan kebutuhannya, tapi cari celahnya. Oh, misalnya dengan mengundang dia ke suatu tempat yang dia sendiri enjoy dengan di sana. Itu perlu juga. Ya. Kemudian juga kita juga carikan ya. Kalau dulu saya ingat ya, ketika kita kesulitan misalnya terhadap seseorang, untuk bertemu kan susah juga. Saya biasanya cari celah, entah itu lewat sopir atau lewat istrinya. Itu terjadi itu. Tetapi gini, kalau semangat saya, kenapa kita di dalam satu organisasi itu saling menguatkan itu, mungkin ya ada yang namanya telur itu kan ada cacing calangnya ya, itu terjadi ya. Tetapi banyak juga yang sebetulnya kalau itu disupport itu biasanya ingat ke Purwadaksinya. Dan itu banyak pengalaman-pengalaman di organisasi-organisasi yang di luar Muhammadiyah juga, ketika didorong tuh dia bisa kemudian juga memberikan jalan, entah itu akses. Jadi gini, jangan hanya berpikir ketika dia itu misalnya mensupport itu dari sisi material itu, karena kan kadang-kadang gitu. Kita itu seringkali punya punya ekspektasinya itu dari sisi nominal saja. Padahal kan tidak harus nominal juga. Uang gitu. aja gitu ya. Betul ya? Akses gitu kayak tadi ya. Ini ada akses nih. Akses kalau susah ya di Bandung. Bisa jadi, wah ini saya baru awal jadi menjabat, gak ngerti apa-apa, udah diminta banyak kan gitu ya. Ya itu, jadi kita harus tahu celahnya. Tapi yang paling penting saya tekankan, kita di organisasi harus saling memperkuat. Saya yakin lah, dalam hati nurani, ketika kita itu disupport ya, disupport misalnya dari NA mensupport dia misalnya masuk KPU, pasti dia akan juga membantu. Saya pastikan. Ya, kalau toh misalnya terjadi kayak tadi ya anggaplah itu ada cacing calangnya. Tapi kita harus cari celahnya itu. Kemudian yang kedua menyangkut masalah relasi. Ini penting tadi. Ketika misalnya NA punya tujuan tadi saya katakan, muktamar ini harus sukses. Muktamar sukses itu terbentuk dari tim yang solid, kemudian pendanaan yang cukup. Nah, pendanaan itu kan tidak hanya semata uang. Bisa jadi ketika kita misalnya bertemu dengan dinas tertentu yang mempersiapkan tempat, itu kan juga lahir. Iya. Betul nggak? Ada juga misalnya di dinas perhubungan yang dia juga menyiapkan mobil ya Kang. Ya. Itu juga kan ini juga. Nah, daftar relasi itu disesuaikan dengan kebutuhan ketika kita dari anggaran yang kita siapkan itu mana yang benar-benar perlu support. Coba di muktamar ini apa yang benar-benar support? Apakah tempat itu misalnya dalam satu hotel berarti tidak perlu mobil ya? Iya. Betul nggak? Betul. Tapi perlu mobil ketika ada kunjungan. Betul. Kan begitu ya? Iya. Iya. Jadi apa? Jadi nanti prioritasan aja. Nah, kalau terkait dengan produk tadi daftar relasi itu biasanya lebih ke arah bagaimana kita juga melis nama-nama yang dimungkinkan itu menjadi customer kita. Kalau di dalam bisnis tadi kan sudah punya tuh produknya ya. Udah punya produk apa itu? Tadi itu Teh yang dari Kota Tasik, produknya apa Teh? Halo? Ya, produknya bisa Sopa. Mustopa. Oh, Mustopa itu dari kentang. Saya boleh jadi list lah karena saya penyuka Mustopa itu. Itu ayo. Karena saya sering dikasih. Boleh Pak, berapa memang bal? perlu juga. Ya list nama itu yang kira-kira ya kalau di NA itu dia biasanya sangat loyal lah dalam hal-hal tertentu ya. Misalnya menyangkut masalah makanan. Ya, ini menjadi bagian daripada target untuk dijadikan objek marketing. Kan begitu ya? Itu. Kemudian yang terkait dengan ini kita yakin ya yang namanya ormas itu menjadi bagian daripada bangsa ini, menjadi bagian daripada Pentahelix ya? Ya pentahelik lah, pentahelik. Nah, Kang Jajam tahu ya, banyak juga ketika orang akan menjadi entah itu DPR ya Kang ya, entah itu jadi bupati, gubernur itu rata-rata kan
ingin dukungan dari ormas ya. Betul nggak? Betul. Tapi apakah organisasi itu harus mendukung secara bulat? Tidak. Orang per orang boleh. Orang per orang boleh. Tapi organisasi nggak boleh. Tidak mengatasnamakan. Tidak atas mengatasnamakan. Ya. Tetapi kalau strategi saya sebetulnya, kita itu ketika ada satu dukungan itu akan lebih baik kalau kita siapkan orang-orang yang nanti ini dukung A, ini dukung B, ini dukung C. Jangan bulat. Supaya ketika misalnya kita kalah, itu ada alternatif. Itu penting. Ya. Jadi saya sarankan kepada NA, dan juga kita juga jangan membuli gara-gara misalnya tidak satu dukungan kemudian dibully. Wah, dia nggak sesuai dengan organisasi, kita organisasi. Ini kan saya katakan tadi, yang namanya politik itu kan tidak hitam putih. Politik itu kalau di dalam bahasanya itu kan the art of possibility, seni kemungkinan. Ya kemungkinan kalah, kemungkinan menang gitu ya. Kalau kemungkinan kalah, kemungkinan menang ya udah dibuatin alternatif. Oh, ini yang bakal menang, ini yang bakal kalah gitu. Tapi ketika sudah konstatasi sudah selesai, ya sudah, berarti teman-teman organisasi dekatlah kepada yang menang. Tolonglah aksesnya dibuka ya. Kan kamu juga dukung kan begitu. Jadi kalau saran saya ke depan ya untuk NA, upayakanlah dukungan itu jangan sampai bulat. Kan jam-jam ya, bulat satu ya. Ada satu, walaupun memang nanti ada yang kita prioritaskan. Apa kuncinya? Berdasarkan survei, berdasarkan juga mungkin dia itu bakal menang nih. Kan gitu ya. Hitung-hitungannya kan. Hitung-hitungannya harus dibuat itu. Jangan karena saya nggak mau walaupun dia bakal menang nih, karena dia itu agamanya nggak bagus. Kan begitu kadang-kadang. Dihubungkan dengan ideologi. Ini kan politik. Ya, kalau dia itu kemudian kita dukung dan kemudian dia merasa bahwa NA itu mendukung dan kemudian dia akhirnya berterima kasih, kan lumayan. Setidaknya suatu ketika kita kan bisa dakwah sama dia. Setidaknya program ke depannya akan bagus. Jadi gitu. Saya saran kepada NA ya, ini karena membangun jaringan. Ketika nanti konstatasi 2024, saya mohonkan buatlah satu pilihan alternatif. Jangan terlalu fokus, dan saya sarankan juga jangan terlalu membawa sesuatu itu hitam putih, ideologis, ya. Jangan sentimen. Jangan sentimen. Anggaplah ini permainan bola. Sudah selesai ya sudah. Gitu. Panggung sandiwara. Panggung sandiwara. Kan kata Kang Jam-Jam juga lahun walaibun. Iya kan? Betul gak Kang? Lahun walaibun. Udah, ini permainan biasa aja lah. Anggaplah sesuatu yang tidak harus serius. Mungkin itu. Baik, sudah 3 terjawab ya. Dan sudah dapat voucher. Udah dapat voucher. Baik, Kang boleh nambah lagi yang nanya ya? Satu lagi ya, satu lagi udah. Tapi ada 2 yang raisen Kang. Oh ya 2 lah, Boleh apa-apa. Oke, Teh Nida ya. Teh Nida, halo. Nida. Oke, silakan Nida. Dari mana? Waduh. Kabupaten Bogor. Ini. Berorok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Neng Nida. Perkenalkan, Pak, nama saya Nida dari PDNA Kabupaten Bogor. Izin bertanya terkait membangun relasi, bagaimana untuk membangun relasi kembali dengan suatu lembaga yang terputus gitu. Awalnya itu hubungannya baik-baik saja misalnya, tapi karena ada suatu masalah jadi tidak baik, dan kita tuh ingin membangun kembali gitu relasi dengan baik gitu dengan suatu lembaga. Tapi lembaga seorang sendiri itu sepertinya enggan gitu untuk membangun kembali relasi dengan kita gitu. Jadi strategi atau apa yang bisa kita lakukan untuk biasanya banyak di lembaga bisnis ini. Betul. Dengan yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ceritanya pingin baikan lagi ya? Oke, Neng Nida. Ingin kembali ke mantan ya. Ingin kembali ke mantan. Baik, langsung yang kedua aja ya Kang ya. Yang kedua dari siapa nih? Siapa itu? Tidak terlihat sama saya. Sebentar.
Tadi sudah. Oke. Oh, di kolom chat. Boleh pinjam? Saya ininya keluar. Oke. Dari PDNA Karawang. Oke, boleh. Silakan. Gimana kolektif kolegial dalam penyiaran digital di masa sekarang ini Mhm. supaya Oke. Kolektif Kolektif kolegial dalam penyiaran digital sekarang ini supaya efisien katanya Kang. Oh, berbagi peran ya. Berbagi peran, betul. Baik, Oke. dua dulu mungkin ya Kang. Udah dua ya. Silakan Kang. Terima kasih. Biasanya case yang disampaikan oleh dari Bogor itu terkait dengan bisnis biasanya ya. Ya rata-rata begitu. Ketika misalnya berkongsi, kemudian di tengah jalan ada kemacetan karena menyangkut masalah biasanya terkait dengan amanah ya. Ya. Amanah ya. Tentu kalau menurut saya ya harus diperbaiki kembali. Kalau toh misalnya kemudian kita tunjukkan bahwa ada improvement, ada perbaikan, insya Allah ya, insya Allah dia akan juga bisa menerima ya. Karena ya kita kan sadar bahwa yang namanya manusia itu kan al insanu mahalul khata wan nisyan kan, kita harus yakin. Iya. Tetapi kalau memang akhirnya kita sulit juga karena ini sudah terlalu mendalam ya, tadi saya katakan cari alternatif yang lain. Kan nggak mungkin kan, betul nggak? Ya kan? Karena ini kalau sudah bicara tentang pribadi itu agak susah ya Kang Jam-Jam ya. Betul nggak? Kalau organisasi itu biasanya mungkin periode ini nggak bagus. Tapi ketika pergantian periode ini biasanya terbangun kembali. Betul. Betul kan? Kadang-kadang seringkali, wah ini kalau dipimpin oleh dia, selama yang mimpin dia itu nggak mungkin kita akan ini. Tetapi organisasi berubah kan. Iya, betul. Ya. Jangan terlalu kita juga kalau memang akhirnya kita juga sudah melakukan perbaikan dan memang sudah optimal dan memang ini berbeda, kemudian akhirnya feedbacknya seperti itu ya sudah, kita cari alternatif yang lain kalau menurut saya. Betul nggak? Nah, kalau terkait dengan masalah kolektif kolegial terkait dengan apanya ya? Maksudnya dalam sisi pengelolaan media sosial. Betul nggak? Iya, sepertinya itu tadi. Sepertinya itu ya. Ya kalau menurut saya ya, ini kan satu kesadaran bahwa yang namanya media sosial itu menjadi bagian penting karena banyak orang yang tidak sadar itu sebetulnya banyak dipengaruhi oleh media sosial. Betul nggak? Iya. Ya kasus yang terjadi dengan yang sekarang dengan kesalahan bicara menteri itu karena apa? Karena media sosial. Makanya dikatakan media sosial itu sangat kejam. Kalau saya begini, bagi saya media sosial itu bukan sesuatu yang harus kita hindari, tetapi tentu kita harus menyiapkan pemahaman terhadap karakter media sosial itu seperti apa gitu. Harus bijak. Karena di dalam media sosial itu ada yang namanya pansos. Pansos itu panjat sosial. Kalau ada orang nih, ini orang terkenal dan dia selalu menjadi menjadi newsmaker. Ketika misalnya saya ingin meningkatkan follower, maka saya mereaksi kepada orang ini. Itu namanya pansos. Pansos itu akan cepat. Ya cepat ya. Kayak kemarin di YouTube saya kan ada Alif Bata. Itu ada 5 yang reaction. Dan dia sudah, Kang, saya aja baru 88.000, dia udah 134.000. Hanya mengomentari apa yang saya perbincangkan dengan Alif Bata. Tadi saya lihat ada yang mereaksi lagi. Dalam 1 jam dia udah 20.000 viewer. Hanya melihat apa yang saya diskusikan. Gitu ya. Nah itu kan punya keahlian khusus. Iya. Tetapi gini, ini penting Mbak, di dalam yang namanya informasi, karena kita juga hidup di dalam satu era di mana informasi itu sudah tidak lagi terbendung ya. Ada 3 kata kunci menurut saya yang harus dipertahankan itu, yang harus dipahami itu. Kita harus mengerti tentang konsep apa yang disebut dengan 1, disinformasi, 2, misinformasi, yang ketiga adalah
mal informasi. Kalau misinformasi itu apa? Kesalahan kita menerima berita. Betul nggak? Bisa jadi karena terpotong, bisa jadi karena tidak mengerti, bisa jadi karena kita menganggap bahwa orangnya itu memang dipercaya gitu ya, gitu ya. Itu kan sesuatu yang tidak utuh, sesuatu yang kemudian terjadi miss. Kalau memang masih kita paham bahwa itu sebenarnya tidak ini, ya tidak usah kita lanjutkan. Yang kedua adalah disinformasi. Disinformasi itu apa? Informasi yang salah yang kemudian disampaikan secara terus-menerus. Ya kan? Misalnya ada orang yang memang dia itu berniat membuat satu berita dengan cara mengcropping. Itu kan? Cara mengcropping. Nah, kita itu tidak punya keahlian nih, tidak punya keahlian. Nah, karena saya lihat ini kok benar ya. Padahal itu sebenarnya salah gitu. Karena kebodohan kita aja. Nah, itu kita akhirnya kan menyampaikan. Itu yang namanya disinformasi. Share lagi ya. Mau share lagi gitu. Nah, kalau malinformasi itu begini. Saya Kang Jam-Jam ada satu aib. Satu aib yang saya katakan, Kang, kalau Akang tidak ngasih sama saya akan buka di media. Itu yang malinformasi itu. Jadi menyampaikan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Lebih ke arah ibadah. Kan kita harus tahu itu. Ya. Jadi yang paling penting ya, biasanya yang kadang-kadang, apalagi yang namanya di post-trust itu, ini kan zaman dimana pasca kebenaran. Jadi sesuatu kebohongan yang diulang-ulang terus itu pasti akan menjadi kebenaran. Misalnya, virus itu adalah konspirasi. Terus menerus, dan tokoh-tokoh itu yang menyampaikan itu. Wah, benar juga itu. Makanya kan dalam konsep surat Al-Hujarat kan jelas ya. Saya katakan ya, ya kan? Tabayun kan? Tabayun. Terus ada juga penjelasannya. Mengkonfirmasi. Kalau saya terkait dengan media sosial itu, buatlah konten-konten yang positif. Apa yang disebut dengan kontra narasi. Kalau ada narasi yang jelek, kita jangan ikut-ikutan juga ikut kejelekan. Tapi buatlah alternatif ini yang bagus. Itu supaya ada lawannya. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Yang paling penting kan begitu. Penyeimbang. Ada penyeimbang. Mungkin itu ya dari saya. Mohon maaf kalau tidak pas. Tapi yang tadi 5, insya Allah yang 3 dapat voucher 250, yang 2 150. Alhamdulillah. Nah, nanti saya serahkan dapat ya, kepada Kang, ya? kita. Siap. Atur nuhun. Mohon maaf juga kalau di dalam penyampaiannya ada yang kurang, tapi saya yakin NA itu adalah satu organisasi yang besar dan itu juga perlu benar-benar dioptimalkan menyangkut masalah tadi jaringannya, penguatan jaringannya, networking. Mungkin itu ya. Kalau organisasi itu kan alat, Mbak. Ya, alat kita itu ya kayak Kang Jam-Jam. Orang tahu sekretaris ketika bertemu dengan yang lain itu memperlihatkan, dan disitulah sebetulnya satu modal sosial. Orang percaya kan itu. Nah, kalau itu dimanfaatkan untuk organisasi yang positif, insya Allah akan dampaknya luar biasa loh. Betul kan? Ya, dan selama ini kan beliau begitu. Itu saja. Terima kasih. Nun wal qalami wasrun. Sekali lagi saya mohon maaf ya kalau ada peniti yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini luar biasa ya, sore yang menggembirakan dan mencerahkan ya. Setelah kita mendapatkan pencerahan, kemudian kita mendapatkan kegembiraan ya bagi kawan-kawan yang tadi bertanya. Ini luar biasa, berkah silaturahim itu mungkin ya, Kang ya. Dan kami sebagai kami dari pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah berterima kasih sekali, Kang. Akang sudah berkenan hadir, memberikan pencerahan, memberikan kegembiraan, dan tentu saja selanjutnya kita akan tetap menjalin silaturahim ini dengan Akang. Dan kawan-kawan Nasia yang kami banggakan, berbicara networking ya, kita berbicara jaringan, maka sebetulnya kita sedang berbicara tentang diri kita dalam organisasi. Betapa
betapa kita kemudian berjejaring, salah satunya diantaranya adalah sebagai upaya untuk kita meningkatkan kapasitas diri kita, kemudian juga memajukan organisasi kita. Dengan satu kata kunci sebetulnya silaturahim, gitu ya Kang ya? Ya. Silaturahim, dan tentu saja kita tetap menjaga marwah kita sebagai Nasyiatul Aisyah. Oke, baik. Di akhir sesi ini saya mau mengucapkan terima kasih buat TPMU Bandung yang sudah support ya terselenggaranya acara ini, luar biasa. Juga kepada Ayahanda pimpinan wilayah Muhammadiyah yang sudah hadir juga membersamai saya, kami di sini. Bapak Haji Jamjam Merawam, luar biasa. Terima kasih Ayahanda. Dan juga tentu buat kawan-kawan yang keren dan luar biasa di sini yang tangguh. Terima kasih. Itu dulu mungkin di sesi yang setelah asar ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Tetap semangat, tetap happy, tetap bahagia, dan tentu saja tetap meningkatkan kapasitas diri. Albirru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.